kitab Septuaginta ini yang beredar ketika di abad-abad kedua, ketiga, keempat itu terjemahannya dikoreksi atau diubah-ubah oleh pemuka-pemuka agama Kristen yang sudah timbul nih. Kristen kan abadnya timbulnya di abad pertama. Di abad kedua, ketiga, keempat, terjemahan yang ini diubah-ubah sama orang Kristen. Bapak-bapak gereja Kristen. Yang mengubah-ubah siapa? Bapak gereja namanya Origen. Yang kedua, Bapak gereja Lucian. Yang ketiga, Bapak gereja Hesisius. Nah, itu namanya resensi ya. Di resensi itu ada dikritik terjemahannya. Resensinya Hesisius ini yang terakhir yang dipakai oleh kalangan Kristen, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Bible namanya Vulgata. Vulgata disusun oleh Bapak gereja namanya Jerome. Santo Jerome gitu. Setelah dari bahasa Latin baru menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayatnya, bagaimana cara Kodondi itu memilah dan memilih ayat-ayat yang bisa digunakan atau fokus utama dari dakwahnya Kodondi. Jadi sebelum kita menggunakan ilmu kristologi ini, ketika kita berinteraksi dengan kalangan Kristen, kan kita harus tahu nih, pertama kali kita harus tahu konsep ketuhanan dan keselamatan dalam Islam. Iya. Gitu kan? Kita baca, kita pelajari kitab Kristen. Di dalam kitab Kristen itu ada dua bagian utama. Yang pertama itu disebut dengan Perjanjian Lama, yang kedua disebut Perjanjian Baru. Kalau di Quran tidak ada tuh Quran Lama, Quran Baru, nggak ada. Kalau Quran satu kitab dari mulai Al-Fatihah sampai Anas. Tapi kalau di kitabnya orang Kristen itu ada dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama ini kita harus tahu ini sebenarnya kapan disusun dan siapa yang menyusun. Ya dong. Yang Perjanjian Baru juga kita harus tahu kapan disusun, siapa yang menyusun. Nah, ya. Yang Perjanjian Lama ternyata ini bukan murni punya Kristen. Yang Perjanjian Lama ini sebenarnya punya kalangan Yahudi. Nah, disusunnya jauh sebelum ada Kristen. Kira-kira hampir 500 tahun sebelum ada Kristen, kitabnya orang Yahudi itu sudah disusun. Ya, kitabnya disebut dengan sebutan Tanakh. Nah, Tanakh itu adalah kumpulan daripada kitab-kitab yang secara umum bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kitab Torah namanya. Yang kedua kelompok kitab Nevi'im. Yang ketiga kelompok kitab Ketuvim. Yang Torah isinya 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Nevi'im kitab nabi-nabi, Yesaya, Daniel, Yeskiel, Yeremia, Hagai, Habakuk, Yunus, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok kitab Ketuvim. Ketuvim ini tulisan-tulisan orang bijak atau bahkan dianggap tulisan nabi-nabi itu sendiri. Contoh, ada kitab apa? Mazmur. Di Quran kita tahu istilah Zabur. Ada kitab Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah, dan sebagainya. Ketiga kelompok ini dijadikan satu, disebut kitab Tanakh. Gitu. Jadi Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Saya punya kitabnya. Nah, ketika kita tahu bahwa kitabnya orang Kristen berasal dari Tanakh, tapi tidak langsung dari Tanakh langsung menjadi kitab mereka, enggak. Melalui sebuah kitab terjemahan. Karena yang kitab Tanakh ini ditulis dalam bahasa Ibrani, kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Di pertengahan, kira-kira di awal abad ketiga sebelum Masehi, di kota Alexandria, Mesir, diperintahkanlah oleh seorang raja namanya Raja Ptolemy II, Philadelphus, memerintahkan kepada rabi-rabi Yahudi yang ada di Yerusalem dibawa ke Mesir untuk menerjemahkan kitab Tanakh tadi. Kenapa? Karena Raja Ptolemy ini punya perpustakaan di Alexandria. Perpustakaannya dia dianggap perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Nah, dia pengen punya kitab orang Yahudi dalam bahasa Yunani. Ditranslate lah kayak gitu. Diterjemahkan ya, jadi dari Tanakh diterjemahkan ke Septuaginta. Saya kalau ngomong enakan pakai alat peraga ya. Begitu. Saya ambilin dulu. Iya, Nah, kalau ada peraga, ada alat peraga enak ngomongnya.
Jadi siapa supaya Mas Harfi juga punya gambaran. Iya. Ini yang disebut dengan kitab tanah yang tadi saya bilang. Ya. Iya. Ditulis disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke. Ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi ini bukannya asli yang dulu. Yang asli dulu disusun sudah hilang, sudah musnah. Ini diambil berdasarkan dari kitab tanah yang Masoretik yang disusun kira-kira abad 10 Masehi. Tapi yang asli itu abad 5 sebelum Masehi. Oke. Kalau yang ini bahasa Ibrani sudah dikasih harokat, tanda baca. Ya, tanda baca mereka disebut nikut gitu. Nikut. Oke. Ketika di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitabnya orang Yahudi yang dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Menjadi ini. Nah ini. Ini kitab disebut Septuaginta. Ini dalam bahasa Yunani. Seperti ini tulisannya. Oke. Dari mulai abad ketiga itu, selesainya kira-kira di abad kedua sebelum Masehi. Dan kitab itu setelah diperbanyak, salinannya itu beredar di kalangan Mediterania itu. Ya, di Alexandria, Palestina, dan sebagainya. Beredar di situ, dibaca oleh orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Oke. Nah, kitab Septuaginta ini yang beredar ketika di abad-abad kedua, ketiga, keempat itu terjemahannya dikoreksi atau diubah-ubah oleh pemuka-pemuka agama Kristen yang sudah timbul nih. Kristen kan abadnya timbulnya di abad pertama. Di abad kedua, ketiga, keempat terjemahan yang ini diubah-ubah sama orang Kristen. Bapak-bapak gereja Kristen. Yang mengubah-ubah siapa? Bapak gereja namanya Origen. Yang kedua, Bapak Gereja Lucian. Yang ketiga, Bapak Gereja Hesisius. Nah, itu namanya resensi ya. Di resensi itu ada dikritik terjemahannya. Resensinya Hesisius ini yang terakhir yang dipakai oleh kalangan Kristen, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Bible namanya Vulgata. Vulgata disusun oleh Bapak Gereja namanya Jerome. Santo Jerome gitu. Ya. Setelah dari bahasa Latin, baru menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Perjanjian barunya orang Kristen disebut perjanjian baru nih, isinya 27 kitab, dari Matius sampai Wahyu. Ini disusun kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua Masehi. Oke. Jadi, yang Septuaginta sudah beredar, ini baru disusun dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Di akhir abad 4 Masehi, kira-kira tahun 397 Masehi, yang ini, yang Septuaginta yang sudah menjadi bahasa Latin, Yunani, digabungkan dengan perjanjian barunya Kristen yang sudah disusun, ini dijadikan satu. Inilah kitabnya orang Kristen yang pertama kali. Di abad 4, tahun 397 Masehi. Itu adalah pemilihan final kitab-kitabnya Kristen yang disebut dengan kodifikasi. 397 Masehi di kota Kartago, Afrika Utara. Sebelumnya tahun 381 atau 384 saya lupa, itu juga dilakukan kodifikasi kanonisasi yang kedua di kota Roma. Ya, Romawi. Yang pertama itu ada di kota Laodicea tahun 364. Ya, 364 kota Laodicea, 381 kota Roma, 397 di kota Kartago, Afrika Utara, barulah menjadi kitab orang Kristen setelah digabungkan Septuaginta ini dan Perjanjian Baru. Yang Septuaginta disebut Perjanjian Lama, gitu ya, yang berasal dari kitab tanah ini, tapi sudah terjemahan, gitu. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Iya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana Kak Dondi itu memilih ayat-ayat Oke, nah
ketika kita sudah tahu ada kitab yang terjemahan yang sudah diubah-ubah dan kitab yang punya Kristen sendiri, kita sebagai umat Islam, kita sudah paham Quran, bagaimana konsep ketuhanan kita, bagaimana konsep keselamatan kita di Islam. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini, walaupun sudah diterjemahkan, ini ada kesamaan antara konsep ketuhanan dan keselamatan dengan Islam. Di yang perjanjian Di lama. yang perjanjian lama. Ya. Yang di perjanjian baru, kita juga bisa bagi lagi. Perjanjian baru itu kan isinya 4 kitab yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Kemudian sisanya kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain. Oke. Yang di 4 kitab yang menceritakan Yesus, ternyata kalau kita baca, ajarannya yang dianggap ajaran Yesus dalam kitabnya orang Kristen ini juga sama dengan ajaran ketuhanan dan keselamatan di dalam perjanjian lama. Ya. Tetapi ketika bicara tentang surat-surat yang ditulis oleh Paulus, ini konsep ketuhanannya agak bergeser sedikit dan konsep keselamatannya berubah. Tidak sama dengan ajaran Yesus. Yang surat-surat Paulus itu berarti kan surat-surat tulisan yang dianggap Paulus, gitu, ya kan? Tapi ternyata menurut sarjana-sarjana Kristen sendiri yang sekarang, yang modern, mereka bisa mengatakan dari 13 surat-surat Paulus yang ada di Perjanjian Baru, ternyata yang menurut mereka yang benar-benar ditulis oleh Paulus hanya 7. Oh, totalnya 13. Nah, yang 6 ditulis siapa? Oleh Paulin. Siapa Paulin? Bukan perempuan, tapi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oke? Jadi, ketika kitabnya Kristen sudah menjadi satu seperti ini, di sini ada indeks warna hitam, di sini ada indeks warna merah. Yang warna hitam ini adalah perjanjian lama yang berasal dari ini, yang perjanjian baru adalah yang berasal dari khusus perjanjian baru. Konsep ketuhanan di perjanjian lama dan konsep ketuhanan dan keselamatan yang diajarkan Yesus, ini masih ada kesamaan. Tapi ketika bicara tentang surat-surat Paulus, konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sudah berubah. Nah, saya menggunakan ayat-ayat yang di perjanjian lama dan ajaran Yesus yang sama dengan Islam untuk saya pakai membuktikan kepada kalangan Kristen bahwa Yesus dan nabi-nabi sebelumnya ini sebenarnya Muslim. Muslim dalam arti apa? Muslim itu orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Tetapi ketika bicara tentang ayat-ayat yang surat-surat Paulus, saya buktikan perbedaannya. Antara Yesus dan Paulus ada perbedaan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ya, itulah makanya saya menggunakan ayat-ayat yang dari perjanjian lama dan 4 gospel dan surat Paulus ini harus kita bandingkan. Ini perjanjian lama begini, ini Yesus begini, ini Paulus begini. Belum lagi nanti saya bisa bandingkan lagi dengan gereja. Maksudnya gereja kok? Ini Paulus ini kan dianggap menurut tradisi mereka ini kan meninggal tahun 65 Masehi. Kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero. Setelah itu pemikiran dia dan surat-surat dia ini kan diteruskan oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran dia. Sampai akhirnya mereka menjadi kelompok Kristen yang boleh dikatakan cukup kuat dan sampai digandeng oleh Kaisar Romawi. Ya, di abad kedua, ketiga itu sudah mulai digandeng oleh Kaisar Romawi menjadi kelompok Kristen yang berkuasa. Kelompok-kelompok Kristen yang lainnya kecil-kecil, contoh misalnya kayak Gnostik, Arianisme, Ebionite, Nazarin. Ini kelompok-kelompok Kristen yang kecil akhirnya kalah saing sama yang ini. Yang sudah digait sama Romawi. Ini kebanyakan mereka punah, tinggal satu yang Arianisme. Ini yang akhirnya dipertandingkan gitu loh. Ya. Untuk menentukan konsep ketuhanan dalam Kristen itu. Yaitu tentang apa? Tentang Yesus. Itulah yang terjadi di Konsili Nisia tahun 325. Disponsori oleh Kaisar Konstantin, kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus dan kelompok Arianisme dijadikan satu dalam muktamar. Akhirnya diambil voting. Ambil voting, mereka menetapkan Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Berarti Yesus punya sifat ilahi. Nah, itu. Barulah di situ Yesus dianggap Tuhan. Tapi belum Trinitas. Baru Duinitas. Karena baru Yesus sama Bapa. Roh Kudusnya belum ditetapkan. Roh Kudusnya nanti di tahun 381 di Konstantinopel. Gitu.
Sampai sini dulu ya. Iya. Nanti bisa disambung. Terus Masih berusaha sih. mencerna dulu, Mencerna, pelan-pelan ya. Jangan. Iya. Jadi secara garis besar mungkin ya berarti ya kok. Dalam perkembangannya ajaran Kristen lah ya gitu. Itu banyak terjadi perubahan seiring zaman tergantung kondisi sosial berarti ya. Kondisi sosial dan politik. Politik sangat berpengaruh dalam Kristen. Karena itu tadi yang saya bilang kelompok pengikut Paulus digandeng oleh kekaisaran. Kaisar Romawi ini sangat punya kepentingan dengan mereka. Mereka digandeng sehingga menjadi semacam kayak orang-orang yang mengatur orang-orang bangsa Romawi. Karena kayak gini, tahun 313 sebelum adanya Konsili Nisea yang 325 itu, Kaisar Konstantin sudah mengeluarkan dekret namanya Edict of Milan, mengizinkan Kristen dianut di Romawi. Tapi belum jadi agama negara ya. Bukan jadi Belum, hanya boleh dianut lah gitu. Tahun 380 kalau nggak salah oleh Kaisar Theodorus, kekristenan dijadikan agama negara. Ya, dengan dikeluarkannya Edict of Thessalonica oleh Kaisar Theodorus. Jadi Kristen 380 menjadi agama resminya Romawi. Jadi agama utama lah gitu. Agama negara. Oh, Agama negara. Menggantikan apa? Menggantikan kepercayaan orang Romawi yang sebelumnya menyembah dewa Mitra.